Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan hati sumpek dengan musibah yang terjadi. Kosongin hati, lapangin hati. Kalau hati kita lapang, plong, itu musibah juga jadi ringan. Tapi kalau apa aja kita jadiin beban, apa aja kita jadiin sumpek, apa aja kita jadiin stres. Katanya Imam Al-Haddad, "Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri." Tidaklah keluh kesahnya seseorang ketika dia terkena musibah kecuali dia capek di atasnya capek, susah di atasnya susah, bencana di atasnya bencana. Begitu. Kemudian di luar bencana ketemu muka-muka yang senyum kan enak. Kemudian bencana udah gitu dipelototin sama orang bawa pentungan. Waduh, bagaimana ceritanya? Udah bencana ngelihat orang tawuran, ngelihat orang rusuh, ngelihat orang jerit-jerit. Nah, orang tuh kalau bencana, lagi susah, lagi masalah, enaknya kan dengerin Al-Quran, dengerin zikir, begitu. Jangan teriak bakar, bakar, bakar. Gerah, nggak kuat. Hanya masih begitu. Tambahin stres, tambahin susah. Wahakadha. Asalhu salama min daril la yaduk sadruk. Fal hadith yahun. Asal tahu aja tiap kejadian yang terjadi Allah yang ngasih takdir. Allah yang nentuin. Allah nentuin orang ini kaya, ini miskin, ini susah, ini senang, ini selamat, ini mati, begitu. Khalas. Ini nggak selamat. Allah yang nentuin. Allah yang nentuin. Kewaspadaan kita, al-hadar la yughni minal gadari. Kewaspadaan kita nggak bisa nyelamatin dari takdir Allah Taala. Ikhtiar. Kita semuanya tukang ikhtiar. Tapi kan ada saatnya kita mentok. Saat kita mentok, jangan uring-uringan. Jangan uring-uringan. Uring-uringannya ente nambahin bala. Terus katanya tuh, kalau kita ditimpa musibah, kalau kita ridha dengan musibah tersebut, kita dapat pahala, musibah jalan terus. Tapi kalau kita uring-uringan, kita ngamuk, kita mecahin piring, musibah jalan terus dan kita dapat dosa. Mendingan ya kita dapat pahala, jangan kita dapat dosa. Ya musibah segitu-segitu juga. Musibah tuh ada limitnya. Begitu sama, begitu musibah berjalan, begitu langsung hitungan mundur. Ya, berapa ini musibahnya? 10 detik, 20 detik, sehari, 2 jam, 3 jam, sebulan, 2 bulan, hitung mundur. Kata. Jadi khalas, bersabar, ridha, ikhtiar sebisa mungkin. Terus kita punya pikiran, monggo ikhtiarin apa yang mau kita ikhtiarkan. Tapi kalau udah mentok, fikrak wa ikhtiarak da'huma warak wa tadbir aydan wa syahad mambarak maulakal muhaimin. Pikiranmu, usahamu, segala jerih payamu udah mentok, ya udah kalau udah mentok, dongkraknya udah full, udah mentok, ente puter lagi jatuh, kehilangan daya, udah mentok ya sudah. Seperti Sayyidina Musa, apa namanya, asri bi'ibadi laylan innahum muttaba'un, innakum muttaba'un. Bawa hamba-hambaku di malam hari, bawa pergi ke sono, ke arah laut, kalian bakalan dikejar. Marhaba. Puluhan tahun Nabi Musa di situ nggak disuruh jalan. Begitu udah waktunya jalan sekarang. Allah suruh jalan, siap ya Rabb, saya jalan. Begitu jalan mentok sampai ke ujung laut, suruh nunggu, ya nunggu di ujung laut, nungguin, disuruh nunggu sampai Firaun sama pasukannya kelihatan mendekat. Ketika Firaun mendekat, Nabi Musa tetap aja duduk adem ayem kalem tenang cool. Itu qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabatnya Musa, teman-temannya bilang, ya Musa kita kekejar, kena deh kita nih, ketangkap. Maka Nabi Musa bilang, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nggak mungkin, saya punya Allah, saya jalan
Suruh jalan saya jalan, suruh berhenti saya berhenti, suruh nunggu saya nunggu. Nggak bawel sama Allah Ta'ala. Ya Allah kapan, ya Allah kapan, ya Allah kapan. Jangan nanya, udah. Jangan bawel sama Allah Ta'ala. Gitu. Suruh nunggu, nunggu, diam. Ashabul Musa bilang kita ketemu. Nabi Musa bilang kalah, nggak mungkin. Saya punya Allah. Kalau saya nggak punya Allah, ya iya. Inna ma'i Rabbi. Saya hadiin, Allah bakal ngasih titah, bakal ngasih petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala bilang adrib bi'asakal bahr, pukul itu apa namanya laut dengan tongkatmu. Nabi Musa wala pakai nanya begitu, ya Rob yang bener aja, laut, tongkat, terus apa? Terus apa? Maksudnya kalau menurut akal biar kenapa ya Allah? Kenapa? Itu coba tunggu, rapat dulu. Kenapa Allah nyuruh kita mukul laut pakai kayu? Kenapa enggak suruh mukul laut pakai martil, atau suruh pukul laut pakai batu es, atau suruh pukul laut pakai kuda, atau suruh pukul laut pakai batang pohon yang gede? Enggak komplain. Disuruh apa aja? Ya kan suruh idrib bi'asakal bahr, pukul laut pakai tongkat. Pukul seadanya dipukul. Begitu dipukul langsung terbelah, famfalak, kebelah tuh laut. Kullu firqin kattaudil azim. Itu terbelahnya itu menjadi 12 lorong, 12 lubang. Itu setiap lautannya itu, setiap lautan itu seperti gunung, tengah-tengahnya itu jalanan. 12 jalanan dibelah. Itu masing-masing menempuh satu jalan, ada 12 suku. Tertib, Allah suka tertib. Ngaturin tertib. Salat aja tertib. Salat tuh tertib. Salat kita tertib. Nggak boleh baca Fatihah nggak berurut, nggak boleh sholat tuh urutannya beda-beda. Hatta wudhu harus tertib. Nah begitu juga itu diaturin segala sesuatu tertib. Subhanallah. Nah itu Nabi Musa kayak begitu, berserah kepada Allah Ta'ala. Ada saatnya pikiranmu tinggal, tadbirmu tinggal, usahamu tinggal dulu, udah stop dulu, serahin kepada Allah, biarkan Allah meramu meracik, lu diem jangan ngomong.